Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya teman-teman, mungkin kali ini kita akan mempelajari terkait dengan machine learning yang fokusnya pada multiple linear regression. Oke, mungkin langsung saja kita di sini menggunakan eh, Google Colab biar lebih cepatnya. Jadi teman-teman bisa buka di Chrome-nya Google Colab. Ya, kita buka aja Google Colab-nya. Oke, kita pilih yang notebook baru aja. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana implementasi linear regression-nya. Jadi notebook baru saja. Oke. Nah, di sini pertama pastikan teman-teman udah mengunduh terlebih dahulu eh, datasetnya. Ini dataset yang kemarin yang kita gunakan di dalam lab kemarin. Ini dataset tentang harga terkait dengan harga rumah. Jadi teman-teman bisa langsung di drag aja kemari ke bagian ini, di drag, kemari drag aja. Dan kalau muncul seperti ini, klik OK aja. Oke, ini eh, dataset yang kita gunakan ya. Jadi pertama-pertama eh, kita tuh harus mengimport library yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan yang pertama itu import dulu, import NumPy, NumPy, kemudian Pandas, ya. Kemudian Matplotlib, Matplotlib, ya. Ini kita nggak pakai ini ya. Matplotlib. Kemudian kita pakai sklearn, ketik aja from sklearn. Nah ini sepertinya udah semua nih. Tapi kita nggak butuh yang ini nanti. Ini kita butuhkan di akhir. Kita enter saja, tab saja. Oke, ini dihapus. Kita butuh terkait itu sklearn model selection, kemudian dengan linear regression. Ini linear regression untuk kita menggunakan fungsi linearnya nanti. Kemudian satu lagi kita butuh dua lagi, sorry, dua lagi kita butuh eh, apa tuh namanya from sklearn. Ini kita butuh dengan compose, compose. Nah ini di enter di tab aja. Jadi ini yang kita butuhkan ya teman-teman. Ini kita butuhkan untuk dapat menjalankan fungsi-fungsinya nanti. Jadi teman-teman silakan input library ini dulu. Mungkin di sini ya. Ini input library. Oke. Kemudian kita di sini memasukkan datanya supaya datanya dapat dibaca sama kodenya. Jadi kita buat dulu ini masukkan data. Oke.
Nah, di sini eh, caranya kita ketikkan aja data sama dengan, nah ini sama dengan pdret CSV. Nah, ini kita nggak pakai, ini kemarin data yang saya gunakan ini kita nggak pakai, kita ganti dengan data yang ini. Housing, housing, please. Oke. Nah, ini terlebih dahulu kita run dulu yang ini tadi. Oke, pastikan koneksi internet teman-teman juga aktif. Kemudian ini kita run aja. Nah, ini kan kita kan perlu melihat datanya nih untuk mengidentifikasi fitur-fitur apa aja yang kita gunakan nantinya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kita lihat, oke, sedikit nge-lag. Nah, ini dataset yang kita buka secara Excel. Jadi kalau dataset yang kita buka secara Excel, ini kita nggak tahu mengidentifikasi eh, fitur mana yang harus kita ambil atau fitur-fitur apa aja yang dapat kita lihat. Oke, jadi ini kita close saja. Caranya, klik aja di sini, kode baru lagi. Klik di sini, ini kita eh, buat aja data head, data.head. Nih, seperti ini. Jadi kita mau baca datanya, apa aja fitur yang ada atau tag-tag yang ada digunakan di dalam datasetnya. Oke, kita run. Nah, ini dia. Ini tag-tag yang kita kita pertimbangkan untuk dapat menggunakan di eh, kode multi linear regression nanti. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini saya akan menandai atau mengambil tentang sales price karena sales price ini berhubungan dengan penjualan atau atau lebih tepatnya harga dari penjualannya. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat dulu sebelum lebih jauh kita dapat melihat dulu bagaimana sih data infonya atau tipe data yang ada dalam tabel ini dalam apa namanya dalam dataset yang kita gunakan. Jadi data, oke, sorry, data dot info. Nah, ini bisa teman-teman run. Nah, ini tipe data yang mereka gunakan, yang digunakan di dalam database Postgres Press ini, yaitu objek sama float 64. Sama juga ini integer integer 64. Oke. Jadi kita akan menggunakan tiga fitur ini, tiga tipe data yang ini. Oke, ini satu, dan ini. Oke. Kemudian next, kita setelah kita dapat membaca isi daripada dataset yang kita gunakan, kita dapat melakukan data preprocessing. Dari sini, sorry, buat aja dulu data preprocessing. Oke. Kemudian di sini teman-teman bisa apa namanya mengetikkan numerical numerical call, kemudian sorry, sama dengan data select dot select. Nah, ini bisa teman-teman kalau udah muncul gini, ini udah enak. Teman-teman tinggal klik tab aja. Nah, seperti ini. Ini kita gunakan numerical columns, data select tipenya ini yang kita gunakan. Tipe integer dan tipe float. Oke. Dan kita mengambil dari kolom-kolomnya ini. Ini tadi. Oh, sorry.
Kita mengambil dari kolom-kolomnya ini. Nih, oke. Kemudian selain itu juga kita perlu eh, melakukan kategori. Nah, ini kategorinya tadi saya sudah coba dengan kategori seperti ini. Ini kategori yang kita gunakan ini akan error atau akan tidak sempurna hasil yang kita dapatkan. Oke, jadi yang bagian ini kita ganti jadi list select list. Nah, ini muncul data columns. Oke, eh, set numerical columns. Oke. Kemudian ketik lagi data numerical. Nah, ini kita gunakan ini. Em, ini dihapus dulu. Data numerical. Nah, ini kita gunakan. Oke, pakai data numerical calls, filenya data numeric calls, ya kita gunakan main. Kemudian ya kita gunakan mode. Oke, selanjutnya ini kita run dulu. Oke, kemudian kita mau melakukan data X-nya ini, data X-nya yang nanti kita gunakan, itu kita ambil dari data sales ini, sales price ini. Oke, itu yang kita tuju karena sales price itu merupakan harga yang terjual. Karena kita akan memprediksi harga dari prediksi harga dari rumahnya ini nanti. Oke, gimana caranya? Ya, pertama kita klik X sama dengan data. Nah, ini muncul terus nih. Nah, gini aja, tinggal tap aja. Oke, ini teman-teman bisa run, kemudian buat eh, kode baru lagi. Ketikkan. Nah, ini karena kita udah menginput sebelumnya library yang kita gunakan yaitu library one hot encoder. Jadi kita dapat secara langsung mendapatkan kode yang kita ingin gunakan. Nih, kodenya ini kita dapat langsung tap aja. Ini kita udah bisa run. Oke. Kemudian klik kode baru lagi. Nah, di sini kita mau membagi datanya menjadi dua tipe data. Maksudnya dua data, yaitu data uji dan data latih atau data training dan data eh, tes. Oke. Jadi X training, training, X, oh sorry, ini X besar ya. X training, koma, X test. Nah, ini langsung muncul. Teman-teman bisa langsung tap aja karena ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Cuman di sini sedikit modifikasi karena saya ingin melakukannya dengan eh, tiga kali tes. Ini bisa langsung di run. Oh, sorry error ya. Em,
Oke, error, dia error, error. Hmm. Oh, ini kita kayaknya kita gunain city aja lah, city array. City yang jangan kita gunakan array, kita gunakan feed, feed. Kemudian ya ini kita hapus saja karena di sini yang error feed transformer. Oke, run ulang. Oh, error lagi. Error, 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 error. Mana error? Hmm, hmm. Oh, ini harus di run dari atas lagi soalnya. Ini udah bisa kita run ulang. Ini nggak error lagi. Nah, ini kan kita udah membagi datanya menjadi data uji sama data latih. Kita buat kode lain lagi. Setelah kita membagi data uji dan data latihnya, kita masukkan fungsi regresinya. Jadi regresor, kita gunain. Makan aja. Nah, ini udah berfungsi. Kemudian kita mau melakukan prediksinya. Jadi ypred regresor testing. Sorry, sorry, bukan regresor testing. Regresor prediction. Kemudian X-test ya, X-test, X-test aja. Oke. Kemudian oke, sedikit error. Ypred regresor. Oh, ini kita gunakan Ypred training ya, training. Hmm. Oh, oke. Ini pakai XSR. Ini error. Oh, ISO ya. Ini coba ya. Ini try lagi. Oh, oh, enggak. Kita tetap pakai training karena di atasnya tadi udah training semua. Soalnya saya yang teringat cuma train aja. X-test, training. Microsoft Flash, X, training. Oke, harusnya enggak. Oke, kemudian kita mau cek dulu di thread trainingnya gimana. Oke, thread training. Oke, ini udah berbentuk array. Oke, kemudian lagi kita mau eh, memvisualisasikan. Jadi, get thread, get thread. Ah, di sini nggak ada sih. Get thread training.
Yeprek sama dengan. Jadi ini kita mengasumsikan dengan mengambil prediksi data dari tes data. Kemudian kita mau melakukan visualisasinya jadi PLT. Nah, PLT scatter. Scatter. Sorry, pakai ini. Hmm, ini kita mau kasih warnanya jadi color colornya warna blue aja lah. Color blue. Kemudian hmm, ini sesuai nggak ya? Ah, nggak. Artinya nggak yang seperti saya mau. Jadi LP dot plot. Hmm, ini unit test. Oke, ini pas nih. Sesuai dengan yang saya mau. Um, ini kita tambahin harusnya dengan oke dengan color. Nggak mau otomatis ya. Color teman red. Hmm, color red. Oh, coba. Kita nggak pakai dua. Oh ya, sorry. Ini kita nggak pakai kurung itu. Kita sandai ngomong. Ngomong. Jadi kalau ini kita dapat si warnanya, color, red. Hmm, ya alih-alih warna merah, jadi kita mau kasih lainnya juga. Jadi line with hmm, line, line, type, sorry, line with. Gimana sih tulisannya? With lebar, with itu ya. Dan with dengan kita kasih dua. Oh, ini error. Lupa ke sini. Ini kok error. Ini, ini. Oh, oke. Harusnya udah pas ya, tapi kok error. Oke, oke, wait, wait. Testing. Hmm, next, ya testing. Oke.
Hmm, mana sih? Kalau ini ya colornya yang oke. Aku masih ini ya. Kalau kita kan oke error. Kita minta tolong perbaiki error. Mhm. Oh, oke. Sepertinya sama. Ini kita push. Oke, pas. Nah, ini hasilnya. Oke, jadi ini hasil yang kita gunakan untuk eh, multiple linear regression. Jadi kita bisa cek akurasinya atau evaluasi. Kita evaluasi lagi. Jadi kita bisa klik dengan from sekian. Oke, ini sesuai. Saya mau cek eh, R2 ya. R2-nya. R2 score. Dia testing. Dia prediksi. Dia prediksi trend. Ini gimana hasilnya? Oh, dia prediksi trend ini. Error. Oh, kita nggak pakai trainingnya tadi. Dia prediksi doang. Oke, ya. Kita akurasinya 0,7 udah itu udah sangat bagus akurasinya. Oke, kemudian kalau kita mengecek evaluasi lagi dengan eh, oh sorry, ini kita mengecek dengan prediksi ya. Coba kita cek dengan training. Oke, memang bukan training. Hmm, baik. Jadi error berarti memang gunain yang ini. Mhm, pas seperti yang tadi. Kalau kita mau melakukan dengan absolute loan-nya, eh, square dulu lah. Karena udah muncul, jadi kita cari square-nya dulu. Square, square. Oh, ini kita kasih false saja. Square, false. Oke, hasilnya segini. Ini udah cukup akurasi sih, udah cukup bagus evaluasinya. Ini kalau kita mencari absolute error-nya, saya tekan main absolute error. Oke, ini segini. Ini kalau untuk segini dia seharusnya sudah bagus, sudah prediksinya sudah sangat bagus. Prediksinya segini. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Mungkin banyak yang sedikit simpang siur, jadi saya juga mohon maaf karena saya juga masih belajar. Em, jadi mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat kepada teman-teman sekalian dan dapat menjadi tempat amal ibadah saya juga ke akhirat nanti.
Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.